Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Resort milik pemodal asing di Pulau Derawan disegel oleh petugas. Satpol PP Samarinda dilaporkan ke Bawaslu karena telah mencopot paksa spanduk pendukung Kota Kosong. Pemerintah Provinsi Kaltim prihatin dengan Pemkab Berau karena mengalami inflasi hanya karena kangkung. Petugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Stasiun Tarakan menyegel sebuah resort di Pulau Sangalaki, Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Resort yang dikelola oleh warga asing asal Jerman itu disegel karena tidak memiliki kelengkapan izin usaha. Diketahui resort tersebut berdiri atas nama PT Sangalaki Dive and Tour. Kepala Kantor PSDKP Tarakan menyatakan aktivitas resort tak berizin ini sudah dipantau sejak 2021. Beberapa peringatan sudah diberikan agar pengelola usaha melengkapi izinnya. Namun begitu peringatan dan teguran tersebut tidak ditanggapi. Semenjak pelaku usaha itu berencana untuk melakukan penanaman modal di negara kita atau mengajukan pembangunan resort seperti ini, itu harus sudah mengajukan terlebih dahulu dokumen-dokumen persyaratan tersebut. Kadang mereka juga mengabaikan persyaratan-persyaratan seperti ini, maka terjadilah seperti saat ini. Udah dari tahun 2016 bahkan berdiri ini ya, sebelum COVID itu, namun belum memiliki PKPR. Kita sudah turun berulang-ulang, harapannya ada inisiatif baik, namun sampai saat ini belum. Makanya kita langsung udah diputuskan untuk ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara pengelola resort berdalih upaya untuk mendapatkan izin resmi sudah dilakukan. Hanya saja mereka terkendala oleh persoalan internal berupa pergantian manajer. Makanya yang invest namanya Rohan. Terus bikin resort di sini, terus harus ngurus izin dan sebagainya, ya kayak gitulah istilahnya gitu. Nah, yang menyebabkan lambatnya membayar apa nih, Bang? Miskom atau seperti apa? Ada faktor yang ngurus administrasi yang lama belum bayar, belum meninggal karena mungkin dia yang ngurusin kan awalnya. Terus terus mungkin karena ada perubahan manajemen sini. Apapun dalih dari pengelola usaha resort, petugas bersikukuh melakukan penyegelan. Pengelola usaha diingatkan untuk tidak membuka usaha selama segel tersebut belum dibuka. Mustafa melaporkan dari Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Pohon yang tumbang di Jalan Es Parman, Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah ini menyebabkan jaringan listrik di kawasan tersebut padam karena menimpa kabel listrik. Untuk membantu warga, sejumlah anggota SAR Brimob Polda Kaltim yang berpatroli bergerak cepat menyingkirkan dahan pohon agar tidak mengganggu aktivitas warga. Pihak kelurahan menyatakan pohon tersebut tumbang saat hujan deras mengguyur. Untuk memindahkan batang pohon dan memperbaiki jaringan listrik, kelurahan telah meminta bantuan kepada BPBD dan PLN. Sementara RT setempat memastikan musibah ini tidak menelan korban jiwa. Jarang sih terjadi, baru kali ini. Itu juga pernah rebah satu kali.
Untuk sekarang ini apakah PLN sudah datang, Pak? Belum, Pak. Saya sudah laporkan tapi ini belum ada kegiatan untuk memperbaiki. Rumah banyak yang padam atau gimana, Pak? Memang sih bagian sekitar sini aja yang seputar yang kena ini dampaknya ini kabel putus. Terjadi pohon tumbang, Pak, beberapa waktu lalu karena akibat angin kencang barusan yang menimpa kabel dan beberapa rumah padam listriknya. Ada korban jiwa, Pak Lurah? Alhamdulillah tidak ada, Pak, sejauh ini. Tadi cuma menimpa gudang rumah warga. Untuk BPBD dan PLN apakah sudah dihubungi? Sudah, BPBD persiapan menuju TKP dan PLN juga menuju TKP. PLN yang tiba di lokasi kejadian bergerak cepat untuk memperbaiki jaringan agar aliran listrik tidak lagi padam. Alhamdulillah untuk RT 30 sudah normal. Untuk pohon sudah ditebang sama pihak terkait, sama untuk PLN sudah kita amankan dan kita normalkan semua. Seringnya pohon tumbang saat musim hujan mengharuskan petugas mengimbau warga agar lebih waspada. Warga juga diminta segera melapor jika melihat kondisi pepohonan yang rawan tumbang. Mendapatkan laporan adanya pohon tumbang. Tumpukan sampah seperti inilah yang kini menjadi pemandangan rutin di Balikpapan. Tidak hanya di penumpukan, sampah-sampah ini pun terlihat di aliran air. Kondisi tersebut menyebabkan pemandangan di Balikpapan menjadi tidak sedap. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan menyatakan, persoalan sampah merupakan bagian dari dampak penambahan jumlah penduduk. Dinas ini mencatat penduduk Balikpapan kini bertambah hingga 100.000 orang. Para pendatang ini berada di Balikpapan untuk mengerjakan pembangunan kilang Pertamina dan ibu kota Nusantara. Memang perkembangan kota setelah adanya pembangunan IKN juga berdampak kepada persoalan sampah di Balikpapan. Nah, apa itu persoalannya? Jumlah sampah memang cukup meningkat gitu ya. Karena kita tahu ada proyek besar di Balikpapan, yaitu pembangunan kilang Pertamina lewat RDMPJO sama IKN. Yang memang pertambahan penduduk ini diperkirakan sekitar antara 50.000 sampai dengan 100.000. Itu dilihat dari pertambahan jumlah sampah yang ada. Nah, sampah itu sendiri jumlahnya yang kami tangani, jadi ngelola sampah itu ada dua ya, jadi penanganan sama pengurangan. Nah, penanganan kami lakukan itu satu harinya lebih kurang sampai dengan 500 ton. Tapi yang kita bisa kurangi dengan berbagai macam kerjasama dengan masyarakat dan kita sendiri, itu kita bisa lakukan pengurangan lebih kurang 120 ton per hari. Jadi yang masuk ke TPA itu kisaran antara 380 sampai dengan 400 ton sehari. Untuk meminimalkan sampah, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan beberapa langkah. Salah satunya yakni membangun kerjasama dengan sejumlah bank sampah dan komunitas peduli sampah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.